Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan pembahasan terkait dengan pembahasan soal untuk manajemen rantai pasokan ECMA 4371, dan untuk modul ketujuh terkait dengan yang namanya supply chain disruption, ya, alias rantai pasokan yang bahasanya apa ya, kalau disrupsi itu kayak agak sedikit nggak stabil lah, gitulah ya. Oke, so kita mulai dari tes formatif pertama untuk nomor 1. Berikut adalah beberapa tren dan praktik yang dapat memicu supply chain disruption. Yaitu apa? Ya, ini sebenarnya untuk nomor 1 ini ada 8 hal ya, atau 8 praktik yang bisa bisa langsung bisa dapat memicu ya, bisa dapat memicu. Yang pertama, memicu terkait dengan yang namanya supply chain disruption. Yang pertama adalah lingkungan yang kompetitif. Oke, lingkungan yang kompetitif. Nah, kadang karena lingkungan kompetitif gitu ya, maka kita biasanya akan tergebu-gebu, akan menggebu-gebu. Yang harusnya mungkin supply chain-nya harusnya begini, ternyata karena saking kompetitifnya gitu ya, maka akan terjadi disrupsi ya, atau disruption daripada si supply chain-nya itu sendiri gitu. Nah, jadi how to kita mengendalikan yang namanya penawaran ataupun permintaan ataupun terkait dengan melakukan peramalan itu kan biasanya bisa ada hubungannya dengan hal tersebut ya. Jadi kayak misalnya tantangan tersendirilah gitu. Kemudian yang kedua adalah yang ada tren atau praktik yang ada hubungan dengan meningkatnya kompleksitas. Kompleksitas. Ya, ini kompleksitasnya ada hubungannya dengan rantai pasokannya itu sendiri. Semakin kompleks gitu ya, semakin rumit rantai pasokan, maka ada kemungkinan mislead, atau apalagi kalau misalnya tire-nya banyak banget, apalagi lead time-nya banyak banget, maka akan ada terjadi disrupsi atau informasi-informasi yang simpang siur gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah terkait dengan yang namanya outsourcing and partnership, yang dimana ini ada hubungannya dengan yang namanya outsourcing dan partnership itu dan partnership yang biasa ini ada hubungan dengan partner bisnis atau pihak outsourcing, yang dimana kalau misalnya kita terlalu mempercayai mereka gitu ya, tanpa mempercayai diri sendiri, bahkan sampai misalnya ketergantungan gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya ada masalah di bagian sini, maka ya perusahaan kita akan mengalami yang namanya disruption gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah yang namanya single outsourcing. Outsourcing ini sebenarnya ada U-nya ya di bagian sini ya. Outsourcing yang dimana ini berarti satu supplier aja ya, satu supplier. Nah, kalau misalnya ternyata ada yang namanya peningkatan gitu, ada peningkatan atau mungkin rantai pasokannya mengalami ada atau rentan gitu. Kalau misalnya si single outsourcing ini namanya kita juga cuma ngandelin satu supplier, ya logikanya satu supplier ini kalau nggak bisa ngirim sesuatu ke kita dengan tepat waktu, maka selanjutnya akan terkendala kan gitu ya. Makanya kalau misalnya cuma satu supplier doang, ya otomatis bisa yang namanya mempengaruhi supply chain gitu. Alias mengganggu supply chain lah. Nah, kemudian yang kelima alias yang namanya inventory cadangan yang terbatas atau penyimpanan gitu ya. Inventory cadangan yang terbatas, alias kalau bisa kita katakan ini mirip sama seperti safety stock lah. Nah, cuman terbatas banget nih.
Nah, kalau misalnya inventory cadangannya terbatas, kemudian permintaannya banyak banget, bahkan bisa melebihi daripada inventory cadangan ini gitu ya, apalagi kan kayak misalnya just in time atau zero inventory, maka apa? Kalau misalnya apa sih namanya? Ada pemesanan atau pemesanan yang telah nyampe, ataupun mungkin kita misalnya ada orang apa namanya, orang mesen terus kita nggak bisa kirim, itu kan nanti akan ada kaitannya dengan supply chain. Tuh. Terus kemudian yang ke ini berarti 1, 3, 5, 6. Yang keenam adalah terlalu fokus dengan efisiensi. Ya, terlalu fokus dengan efisiensi. Ya sebenarnya sih bagus ya kalau efisiensinya. Tapi gitu ya. Tapi kalau misalnya terlalu fokus dengan efisiensi dengan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain, ya otomatis bisa misalnya nih, karena kita mau efisiensinya begini, tapi ternyata ada masalah di sini. Ada masalah di bidang A, ada masalah di pihak B, ada masalah di pihak C. Maka akan ada apa? Ya akan ada yang namanya supply chain disruption gitu ya. Karena saking fokusnya nih sama efisiensi, makanya bisa jadi ada kaitannya dengan masalah supply chain itu sendiri gitu. Kemudian itu yang keenam ya. Nah yang ketujuh itu adalah dengan yang namanya konsentrasi yang berlebihan terhadap aktivitas operasional. Nah, kalau yang ini karena saking konsentrasinya berlebihan, maka ya kalau misalnya ibarat kata nih ya, aktivitas operasionalnya yang modelnya mungkin lebih ke gini. Misalnya nih biaya transaksinya yang rendah banget gitu ya. Terus mungkin penerapan economic of scale. Nah, jadi gini, karena kita fokus ke situ, maka apa? Fleksibilitas rantai pasokannya ini enggak jadi fleksibel banget. Nah, alias mengurangi kefleksibelan. Nah, kalau misalnya kurang fleksibel, kalau misalnya ada perubahan, gimana? Ya, maka akan ada masalah ke supply chain lagi gitu. Jadi kalau misalnya enggak, makanya kayak misalnya nih sebenarnya kaitan kayak yang terlalu fokus sama efisiensi. Nah, saking karena fokus sama efisiensi alias mungkin kita lebih tepatnya enggak fleksibel. Karena kan misalnya enggak emang ternyata dengan efisiensinya tinggi banget, yang bagus banget, ternyata emang enggak maksudnya enggak fleksibel nih ternyata. Maka kalau ada perubahan-perubahan, maka ya nanti akan rentan terhadap disruption gitu. Itu untuk ini 1 sampai 7. Dan yang ke-8 dan yang terakhir ya. Perencanaan dan eksekusi yang buruk. Nah, ini udah jelas ya, kalau misalnya kita punya kebijakan atau membuat kebijakan ternyata how to-nya dan ataupun eksekusinya buruk, maka ya simpelnya gini, kalau misalnya ternyata supply dan demand-nya nggak cocok, kayak misalnya ternyata kita demand-nya berapa, ternyata kita supply-nya berapa gitu kan ya, maka udah jelas banget bahwasannya itu ada misinformasi alias kesalahan informasi. Yang namanya kesalahan informasi sendiri gitu ya, namanya kesalahan informasi sendiri itu berarti kalau misalnya untuk demand kan kita bisa ada hubungan, itu demand sama supply kan ada hubungan dengan inventory, ada hubungan dengan kapasitas. Nah kalau misalnya ternyata apa sih namanya nggak sesuai nih dalam pengolahan informasinya, ya maka perusahaan itu bisa nggak fleksibel alias memiliki keterbatasan dalam mensinkronisasi kondisi perusahaan nih. Nah, karena udah jelas banget bahwa udah jelas ada informasi, otomatis supply chain-nya nanti nggak bakal karuan kerjanya gitu untuk eksekusi ataupun terkait dengan yang namanya merencanakan. Perencanaan aja udah mungkin nggak pas, terus dieksekusinya juga buruk. Ya ibarat kata ya kayak misalnya informasi satu dengan satu lagi, terus ketika kita ini kita
terkelola dengan begini, ternyata nggak bagus nih. Terus hasil ke atasnya lagi, ya sama-sama jelek. Makanya apa sih namanya, ada kaitannya dengan yang namanya memicu disrupsi daripada supply chain ya. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, nomor 2, salah satu pendekatan yang dapat meminimalkan resiko disruption adalah memperbaiki tingkat akurasi. Ini mungkin lebih ke bullwhip effect ya. Jadi ini nggak sesuai. Oke, yang B, menentukan biaya transportasi dan logistik ya dengan perencanaan yang bagus. Dengan ini maka sorry. Ini kan salah satu pendekatannya. Oh ya, sorry. Memperbaiki tingkat akurasi. Ini bisa ya, karena kalau misalnya emang ini bisa cocok kan gitu ya, antara supply dengan demand kan gitu. Nah, terus kalau ini, nah ini yang nggak pas. Jadi kalau yang BC sama D ini nggak pas, karena apa ya, namanya menentukan biaya transportasi dan ini apa hubungan dengan disruption kan? Karena emang ini transportasinya biayanya berapa, logistiknya berapa. Terus menentukan saluran distribusi ini kan lebih ke bagian lancarnya kan gitu ya. Terus habis itu mengembangkan koordinasi dan keterbukaan informasi antara ini ya, ini biasanya rata-rata terkait kalau yang ini nih, yang D ini ada hubungannya dengan yang namanya mungkin lebih ke bullwhip effect. Nah, gitu ya. Kalau yang A, sorry. Jadi yang A ini memperbaiki tingkat akurasi dengan pada peramalan permintaan eksternal ya. Karena apa? Selain ini yang pertama nih. Jadi pendekatan untuk meminimalkan resiko daripada disruption ini, yang pertama adalah tingkat akurasi, supaya biar apa sih namanya, supply dengan demandnya itu pas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengintegrasi. Jadi ada integrasinya nih, mengintegrasi dan mensinkronisasikan atau menyinkronkan antara perencanaan dan eksekusi. Nah, karena apa? Karena kan tadi kalau misalnya yang ini perencanaan dan eksekusi yang buruk. Nah, kalau misalnya kita bisa melakukan integrasi ataupun melakukan sinkronisasi antara perencanaan dan eksekusi, apalagi gitu ya. Apalagi kadang kan misalnya, apalagi kalau misalnya eksekusi sama perencanaannya nggak sesuai nih. Nah, maka kan tadi akan ada hubungannya dengan disruption. Nah, jadi tujuan integrasi dan menyinkron ini adalah untuk memastikan bahwasanya eksekusi ini sesuai dengan apa yang direncanakan. Sehingga ya patokannya kayak nomor 1 lagi, menyesuaikan antara supply dan demand sehingga supply chain disruption-nya dapat dikurangi. Nah, kemudian yang tadi nih kan ada terkait dengan yang namanya mungkin ini ya. Oke, yang ini nih sebenarnya kegiatannya ada hubungannya dengan beberapa yang bagian di sini ya. Yaitu adalah terkait dengan yang namanya mengurangi rata-rata dan variasi lead time. Variasi lead time. Yang dimana kan ini sebenarnya ada hubungan dengan yang namanya bullwhip effect kan ya. Tapi kita tahu bahwasanya bullwhip effect itu karena supply sama demandnya nggak sesuai, otomatis ada kaitannya dengan yang namanya disruption kan. Nah, di antara supply chain itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau yang D ini mengembangkan koordinasi sebenarnya bisa, cuman kalau dibilang terbuka sekali ya of course nggak bisa open semuanya gitu ya. Kalau misalnya mungkin terkait dengan informasi-informasi yang harus dihandle gitu ya, dihandle dengan sebaik mungkin gitu ya. Walaupun emang terbuka pun, misalnya anggap aja kayak yang pihak pertama ke pihak kedua tapi ternyata nggak ada kaitannya, atau mungkin ternyata informasinya nggak terpusat, ataupun mungkin ternyata masing-masing punya forecastingnya masing-masing gitu ya, menggunakan teknik forecastingnya sendiri bisa berbeda-beda, ya otomatis akan ada yang namanya perbedaan antara demand dan supply-nya gitu. Oke, kemudian ini yang pertama, 2, ketiga, dan keempat adalah terkait dengan nah ini berarti ada hubungannya dengan yang namanya ya kayak mungkin lebih ke
kompleksitas kan gitu ya, informasi cadangan dan segala macamnya. Nah, terus abis itu yang keempat adalah berkolaborasi, berkolaborasi dan bekerja sama dengan partner dalam supply chain. Ya sebenarnya partnership itu ya sebenarnya boleh, cuman ingat tidak boleh saling ketergantungan gitu. Jadi kita sebenarnya butuh kolaborasi sama kerjasama yang baik aja gitu. Nah, jadi kayak misalnya misalnya kayak kita saling berdiskusi, kayak misalnya kira-kira kalau masalah ini nyelesainya gimana sih, atau mungkin ini nanti strategi atau mungkin kinerja yang bagus kayak gimana sih kan gitu. Nah, terus kemudian jadi biar satu paket gitu dengan satu tujuan. Terus kemudian yang kelima adalah meningkatkan awareness, meningkatkan kewaspadaan gitu ya, meningkatkan kewaspadaan perusahaan terhadap aktivitas supply chain. Nah, jadi ibarat kata nih, kalau misalnya nih ya, kalau aktivitas supply chain-nya ada kenapa-napa gitu ya, supply chain-nya ada kenapa-napa atau mungkin adanya disruption, ya kita harus aware nih, sehingga kalau ada sesuatu yang nggak pas, kita harus cari solusinya bagaimana. Nah, supaya biar apa? Supaya resiko disruption itu yang harusnya mungkin akan ada atau mungkin dampaknya ada gitu, kita bisa menyelesaikan disrupsi itu gitu. Nah, ataupun kayak misalnya minimal minimal perusahaan tuh harus tahu dulu kira-kira misalnya aktivitasnya tuh ada apa aja sih gitu ya. Oke. Nah, abis ini kan ini kelima, dan yang keenam ada nih yang namanya membangun fleksibilitas ya. Membangun fleksibilitas. Karena apa? Dengan fleksibel maka kita bisa yang namanya fleksibelnya ya kayak misalnya kita kalau misalnya terlalu fokus sama efisiensi, terlalu konsentrasi alias nggak jadi fleksibel, otomatis kan jadi kaku kan gitu ya. Nah, sehingga supply sama demandnya nggak pas lagi. Ataupun single outsourcing, alias terpaku sama itu doang, satu supplier doang. Nah, dengan membangun fleksibilitas gitu ya, baik fleksibilitas dalam hal desain produk alias atau pengadaan barang alias sourcing, terus habis itu fleksibilitas dalam aktivitas manufaktur, maka apa? Ya, maka tujuannya ya meminimalkan resiko disruption alias mengurangi ketidaksesuaian, atau kita bisa fleksibel dalam mengatasi perubahan yang ada gitu. Oke, terus kemudian yang ketujuh adalah strategi penundaan. Terus kemudian habis itu ada yang namanya investasi dalam hal teknologi. Investasi dalam hal teknologi, yang dimana kalau yang namanya strategi penundaan ini ya kalau misalnya nih kalau produknya nggak diinginkan oleh pasar, daripada kita maksa masuk ke situ, kita tunda. Karena kalau misalnya daripada memaksakan untuk terjun ke situ, otomatis kan ada yang namanya ketidakcocokan antara supply dan demand-nya. Kayak misalnya kita menawarkan banyak tapi demand-nya dikit tuh, otomatis kan jadinya kayak supply chain-nya pasti terhambat kan gitu. Terus investasi dalam hal teknologi ya kayak misalnya teknologi berbasis web alias teknologi yang punya integrasi sama real time informasinya, otomatis biar tidak ada misinformasi atau meminimalkan resiko disruption gitu. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Langsung 3 sampai 8.
Oke, nomor 3, pendekatan yang dapat meminimalkan resiko disruption adalah membangun fleksibilitas. Nah, fleksibilitasnya dalam hal apa nih? Nah, ini udah saya sampaikan di sebelumnya atau mungkin kalian bisa cek lagi di bukunya bahwasanya ada yang namanya fleksibilitas dalam desain produk, pengadaan barang dan aktivitas manufaktur ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 sendiri, berikut adalah strategi mengurangi resiko supply chain disruption yang dimana sebenarnya beberapa kegiatan yang tadi disebutkan yang namanya kayak meningkatkan fleksibilitas dan lain sebagainya itu sebenarnya secara umum itu dibagi menjadi 3 gitu ya. Sorry, bukan 3, 4 ya. Yang pertama adalah pencegahan. Nah, ini pencegahan. Kemudian ada yang namanya responsif, berarti fleksibel kan gitu ya. Terus kemudian melakukan perlindungan alias proteksi. Terus kemudian yang keempat adalah yang namanya berarti yang keempat adalah kebijakan recovery atau mungkin apa ya kalau full bahasa Indonesia, kebijakan pemulihan gitu ya. Nah, jadi ada 4 nih. Nah, jadi yang nggak termasuk ya udah jelas yang namanya partisipatif ya. Jadi nomor 4 jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 gitu ya. Nomor 5 di bawah sini. Salah satu strategi untuk mengurangi resiko disruption dalam rantai pasokan dengan strategi pencegahan gitu ya. Nah, untuk strategi pencegahan ini ada 2 gitu ya. Ada yang namanya peramalan, ada yang namanya pengurangan resiko. Ini nih yang termasuk daripada strategi pencegahan ya. Jadi kira-kira kita jadi kayak kita forecasting nih, bakal ada disruption apa nih atau ada resiko disruption apa nih. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan pencegahan kan gitu ya. Kalau nanti resiko disruptionnya seperti ini, nanti kita cegahnya seperti apa sih kan gitu. Terus kemudian ada yang namanya pengurangan resiko. Nah, yang namanya pengurangan resiko ya berarti kayak misalnya nih, resiko-resiko disruption ini bisa nggak sih kita kurangin gitu. Jadi kayak misalnya kita harus misalnya nih kita misalnya kita meningkatkan disruption karena melakukan kegiatan A. Nah, bisa nggak sih kita menghilangkan kegiatan A atau misalnya mengurangi resiko kejadian ini karena pemilihan A bisa mungkin kayak misalnya diganti tempat lain yang dimana mungkin resikonya lebih kecil terjadi gitu. Jadi kita kurangin resikonya yang harusnya mungkin ternyata iya kita milih di daerah sini nih ternyata disruptionnya tinggi nih. Terus kemudian ternyata ketika kita pindah ternyata disruptionnya malah lebih rendah gitu ya. Nah, berarti di sini dijelaskan bahwasanya ada salah satu bentuk strategi pencegahan yang dilakukan dengan mengidentifikasi kejadian yang berpeluang. Berarti kita melakukan forecasting gitu. Maka jawaban untuk nomor 5 adalah yang B ya. Nah, bedanya apa nih? Kalau yang A itu resikonya udah pasti terjadi gitu ya. Beda sama yang B. Kalau misalnya B nih peramalannya kalau misalnya nih nanti kedepannya begini itu kira-kira gimana gitu ya. Jadi pencegahannya gimana. Nah, kalau pengurangan resiko tuh udah jelas bahwasanya di tempat ini nih nanti pasti bakal begini nih. Nah, udah ada buktinya. Nah, bagaimana cara kita mengurangi resikonya? Nah, dengan maka kita melakukan kayak tadi memilih lokasi pabrik atau fasilitas yang tepat gitu ya, yang dimana memungkinkan disruptionnya itu kecil banget gitu, sehingga resiko disruptionnya berkurang yang harusnya mungkin kalau ketika milih di tempat lain malah kondisi atau resikonya malah lebih tinggi gitu. Oke, lanjut nomor 6. Dalam kaitannya dengan inventory, salah satu cara mengatasi disruption adalah menetapkan real capacity dengan melakukan multi sourcing yang memungkinkan pengambil alihan fungsi supplier apabila salah satu fungsi gangguan dalam aktivitas supply-nya. Nah, strategi ini adalah proteksi strategi proteksi dalam hal apa? Nah, di sini udah jelas nih ada bantuan sebenarnya dengan menetapkan real capacity.
Berarti kita ada hubungannya dengan yang namanya kapasitas produksi. Nah, jadi kan kalau misalnya untuk yang pencegahan ini tadi ada pengurangan resiko sama peramalan. Nah, sebenarnya kalau untuk responsif itu ada lagi. Kalau untuk responsif itu ada yang namanya wait saya baca dulu bentar ya. Ada yang namanya ada yang namanya kegiatan pendeteksian sama kecepatan respon. Nah, kalau kayak misalnya nih responsif tuh berarti kan kita bisa mendeteksi gitu kan ya. Kira-kira seberapa cepat sih kita mendeteksi gitu. Ya kan kalau misalnya semakin cepat dan tepat ketika kita melakukan pendeteksian, maka ya otomatis kita bisa recovery lagi tuh dari yang harusnya mungkin ketika ada begini balik lagi seperti sedia kala gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya proteksi. Nah, proteksi ini ada 3. Ada kapasitas produksi, ada persediaan, dan ada informasi. Nah, kalau kapasitas produksi ya terkait dengan produksinya, proses produksi, dengan ya terkait dengan kapasitas produksi. Kemudian ada yang namanya proteksi terhadap inventory alias persediaan. Yang namanya terkait dengan proteksi terhadap ini. Nah, gimana nih proteksinya? Nah, contoh misalnya kita telat barang ini tak datang. Tapi untungnya apa? Kita punya stok bahan baku nih yang bisa kita pakai dulu. Jadi sembari menunggu yang ini, maka barang yang ada di ini mungkin kan takutnya kayak kurang gitu ya, atau mungkin ternyata telat datang. Tapi untungnya kan emang punya nih, ya udah kita pakai dulu gitu ya. Jadi itu adalah terkait dengan proteksi dalam hal dalam hal inventory ya. Itu inventory, kapasitas produksi, sama yang ketiga adalah informasi. Yang namanya informasi ya harus diprotek ya sedemikian rupa, karena data supplier, atau mungkin misalnya data pelanggan, atau mungkin terkait dengan ini yang dimana itu adalah kunci utama daripada si aktivitas supply chain yang harus kita proteksi supaya biar nggak kecolongan kan gitu ya. Karena kalau misalnya sampai kecolongan kan bahaya gitu. Nah, lanjut ke nomor 8, soal terakhir di tes formatif pertama. Berikut ini adalah bentuk post action. Nah, yang dapat dilakukan setelah terjadi disruption dan dapat meminimalisir pada strategi recovery. Ya, oke, berarti ini strategi kebijakan recovery. Ada 3 ya. Yang pertama adalah meningkatkan loyalitas konsumen. Terus habis itu melakukan asuransi gitu ya. Kayak misalnya mungkin kalau ada kendala itu nanti ada feedbacknya alias ada asuransinya. Terus habis itu perencanaan setelah terjadinya disruption. Nah, kalau misalnya terjadi disruption nih, kira-kira kita harus ngapain sih gitu. Jadi yang nggak sesuai itu yang D ya. Terkait dengan itu adalah capital reduction ya. Jadi yang termasuk strategi recovery itu adalah yang ini nih, A, B sampai C. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya di tes formatif kedua. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua masih dengan modul ke-7. Nah, jadi untuk di tes formatif kedua ini terkait dengan strategi ya strategi dalam mengatasi supply chain disruption, yang dimana di sini dibahas ada 2. Yang pertama adalah strategi operasional. Oke, jadi nomor 1 sampai nomor 5 ini merupakan materi terkait dengan strategi operasional, yang dimana strategi operasional ini terbagi menjadi 5 gitu ya. Yang pertama ada yang namanya memiliki inventory cadangan. Oke, inventory cadangan. Terus kemudian yang kedua ada yang namanya variasi supply produk. Oke, supply produk. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya supply cadangan. Terus kemudian yang keempat adalah mengatur permintaan. Dan yang kelima itu adalah memperkuat rantai pasokan ya. Jadi
apa namanya strategi operasional yang bisa dilakukan untuk mengatasi supply chain disruption adalah kalau secara operasional itu adalah 5 ya. Memiliki inventory cadangan, terus habis itu memperkuat rantai pasokan, variasi supply produk, terus habis itu supply cadangan, terus kemudian mengatur permintaan. Ya, di sini semua ini udah ada di sini nih, ya kan? Nah, jadi nomor satu, salah satu cara untuk mengatasi gangguan pada rantai pasokan adalah dengan memiliki persediaan persediaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumen ketika terjadi permasalahan dengan supply produk. Berarti apa? Ya, kita harus punya cadangan inventory. Maka jawaban nomor satu adalah yang C. Kemudian nomor 2, ya kan? Nah, untuk mengatasi gangguan rantai pasokan dapat juga dilakukan dengan cara memperoleh produk dari beberapa vendor atau sumber, sehingga jika terjadi satu vendor, maka tidak akan mempengaruhi kegiatan vendor secara keseluruhan, kegiatan supply secara keseluruhan. Nah, berarti ini apa? Nah, berarti terkait dengan variasi supply produknya. Nah, jadi tidak hanya tergantung sama satu vendor aja. Jadi ada beberapa vendor. Nah, kalau misalnya vendor yang satu bermasalah, ya udah, berarti otomatis kegiatan supply-nya nggak bakal berpengaruh secara keseluruhan kan, karena mereka independen gitu lah, alias tidak terkait satu sama lain. Makanya yang meningkat di sebelumnya kan kita sudah bahas bahwasanya single outsourcing itu dapat meningkatkan terjadinya supply chain disruption gitu. Jadi salah satu cara ngakalinya ya ini, melakukan variasi supply produk ya. Oke, nomor 3. Strategi untuk mengatasi gangguan rantai pasokan juga dapat dilakukan dengan cara memiliki vendor, fasilitas atau LSP yang biasanya dapat diandalkan pada kondisi darurat. Nah, ini lebih ke kayak misalnya kita punya vendor yang dimana atau fasilitas yang kalau misalnya kita lagi ada kendala gitu ya, kita bisa lempar ke orang lain gitu. Jadi kita bisa lempar ke orang lain yang emang punya kapasitas yang sama untuk memproduksinya. Nah, itu adalah terkait dengan yang namanya supply cadangan ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang C. Nomor 4, strategi mengatasi gangguan rantai pasokan dengan cara mengurangi permintaan pasar supaya seimbang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Itu adalah terkait dengan mengatur permintaan ya. Kemudian yang kelima adalah salah satu strategi mengatasi gangguan rantai pasokan yang dilakukan dengan cara kerjasama antara supplier untuk mengurangi frekuensi atau dampak dari permasalahan terkait dengan pasokan produk merupakan ya, ini namanya karena berhubung ada kerjasama nih antara supplier gitu ya, alias ada kolaborasi, maka itu tujuannya adalah atau kurang lebih tidak adalah memperkuat rantai pasokan. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah yang A ya. Oke, itu adalah strategi operasional. Dan untuk strategi yang satu lagi, ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya ke soal berikutnya, dari soal nomor 6 sampai 10. Oke, untuk soal nomor 6. Salah satu aktivitas sourcing ya untuk menangani gangguan rantai pasokan adalah ketidakefisienan aktivitas produksi atau bahkan terhentinya aktivitas produksi ya. Oke, nah disinilah baru ada hubungan dengan yang namanya strategi yang kedua, terkait strategi di bidang kedua mungkin lebih tepatnya, yaitu adalah terkait dengan strategi pengadaan barang ataupun sourcing untuk mengatasi supply disruption. Supply disruption yang dimana sebenarnya aktivitas sourcing ini kalau misalnya dipakai untuk menangani gangguan rantai pasokan alias supply chain disruption, maka aktivitas sourcing ini sebenarnya karena ada kendala nih, kayak misalnya beberapa kasus kayak perusahaan ini gak mampu mengelola aktivitas outsourcingnya. Alhasil apa? Alhasil aktivitas produksinya nggak efisien ataupun aktivitas produksinya terhenti.
Contoh misalnya nih dengan kayak misalnya di pengadaan barang nih, kayak misalnya nih apa namanya, kalau misalnya kita nggak bisa melakukan pengadaan barang yang kita butuhkan, ya antara nggak efisien, kita bisa produksi tapi produksi yang nggak maksimal, atau mungkin produksinya harusnya mungkin bisa kerja sekaligus malah kerja jadi dua bagian atau tiga bagian yang which is itu makan biaya, atau nggak punya bahan sama sekali, kan gitu ya. Jadi kita jadi ibarat kata tuh perusahaan itu karena nggak punya bahan, ya apa yang mau diproduksi, maka apa, maka akan ada yang namanya aktivitas produksi yang terhenti. Nah, jadi ada dua pendekatan nih, ya kan? Ada dua strategi. Kalau dalam segi sourcing alias pengadaan bahan, yang pertama adalah diversifikasi dan yang kedua adalah supply backup, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nih udah ada nih di nomor 7 sama di nomor 8. Bahwasanya nih nomor 7 sama nomor 8 ini adalah strategi dalam hal pengadaan bahan alias sourcing, yang ada dua, yaitu adalah diversifikasi dan supply backup. Nah, jadi apa bedanya? Nah, kalau misalnya diversifikasi itu ibarat kata kita udah, jadi nggak cuman apa namanya, ketergantungan sama satu supplier doang, tapi lebih. Nah, tapi kalau misalnya lebih, otomatis kita harus apa? Kita harus menjaga yang namanya hubungan kerjasama gitu ya. Jadi intinya pasti butuh biaya yang lebih lah gitu, atau intinya butuh biaya. Nah, kalau supply backup yang namanya cuma backup alias berarti kalau emang lagi darurat aja nih baru dibutuhin, baru di calling, baru dikontak. Kalau supply backup ini ya kalau ibarat kata yang tadi tuh misalnya kita punya beberapa mempunyai beberapa supplier, ya kalau satu suppliernya nggak bisa ya udah nggak ada bakal mempermasalahkan, nggak akan ada masalahnya dengan yang namanya supply chain gitu. Oke. Jadi salah satu strategi ini untuk meminimalkan resiko gangguan pada rantai pasokan adalah dengan melakukan multiple sourcing pada produk yang sama pada dalam aktivitas sehari-hari untuk mengurangi dampak apabila salah satu supplier mengalami gangguan dalam menyuplai barang. Ini adalah strategi diversifikasi, ya. Nah, sedangkan untuk nomor 8, untuk meminimalkan resiko gangguan dalam rantai pasokan dalam aktivitas sourcing yang dilakukan perusahaan dengan melakukan sourcing pada salah satu supplier pada saat darurat disebut supply backup, ya. Jadi kalau lagi darurat aja nih baru dibutuhkan gitu suppliernya gitu. Nah, kalau yang misalnya diversifikasi ini kan emang harus ini nih. Jadi emang udah punya kontrak, udah punya kerjasama gitu. Nah, jadi mereka tuh antara perusahaan dengan suppliernya itu juga harus jaga hubungan gitu. Oke, nomor 9. Nah, nomor 9, contoh gangguan rantai pasokan yang bersifat rutin dan memberi dampak besar. Kerusakan mesin, of course iya. Terus kekurangan bahan baku dan bahan penolong sudah pasti. Terus masalah kualitas, sorry. Ini contoh gangguan rantai pasokan yang bersifat rutin dan memberikan dampak besar. Kerusakan mesin ini nggak bersifat rutin, ya, karena apa ya namanya, masa mesin rutin gitu ya rusak gitu. Nah, jadi sebenarnya ya mungkin ada kalanya dia mempengaruhi rantai pasokan gitu ya, yang harusnya mungkin dia bisa kerja jadi nggak bisa mungkin ini jadi palingan nggak efisien gitulah ibarat kata. Terus kekurangan bahan baku dan bahan penolong, ya sebenarnya ini bisa diakalin gitu ya, bisa diakalin dengan cara ya strategi-strategi yang tadi. Masalah kualitas, ya ini mah ada hubungan dengan produksi, sistem produksinya, sama terkait dengan bisa juga sih antara dari supplier ke perusahaan itu kan juga bisa ya, karena mungkin bahan bakunya yang enggak berkualitas kan gitu. Nah, bencana alam dan mogok kerja. Nah, ini kenapa bisa dibilang rutin? Karena kalau namanya kerusakan mesin ya udah palingan ya dibenerin dulu kan gitu.
Terus habis itu yang masalah kualitas ya berarti ini bisa diakalin dengan cara lain langsung gitu kan, yang instan ibarat kata nih. Nah, beda sama yang D. Kalau bencana alam misalnya lagi ternyata lagi banjir, itu kan rutin tuh. Misalnya dari beberapa hari nggak langsung surut kan, ataupun mogok kerja. Nah, mogok kerja kan nggak cukup sehari, kadang tuh bisa jadi 2 hari, 3 hari, atau bahkan seminggu. Yang dimana kalau bencana alam sama mogok kerja ini otomatis apa? Produksi terhenti. Otomatis apa? Supply chain terganggu kan? Tuh. Maka nomor 9 ini jawabannya yang lebih tepat adalah yang D ya. Oke. Nah, lanjut nomor 10. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasi gangguan yang bersifat rutin adalah dengan melakukan persediaan cadangan atau buffer stock terhadap ketidakpastian yang mungkin terjadi. Strategi ini dilakukan dengan cara menentukan kebijakan pembelian barang atau replacement policy. Ya, terkait dengan kebijakan pembelian barang itu kayak misalnya ini kebijakannya seperti apa sih kalau mau beli gitu. Nah, jadi kebijakan pembelian barang ini isinya biasanya gini, kapan harus mesen, terus dari siapa mesennya, berapa banyak mesennya gitu ya. Jadi jelas nih ya kan, jelas kayak misalnya nih kita tahu bahwasanya kira-kira kapan dibutuhkan, terus siapa yang dipesan, terus berapa banyak juga yang dipesan. Nah, supaya apa? Supaya kayak misalnya kita kan kalau misalnya nih kapan mesen, berarti kita harus cek dulu dong persediaan cadangannya gimana, kan gitu ya. Kalau terus kira-kira dari siapa dan berapa banyak yang nanti kita harusnya pesan. Supaya biar apa? Supaya kalau misalnya ini kita punya cadangan supaya mengantisipasi ketidakpastian yang mungkin terjadi. Seperti itu ya. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini terkait dengan pembahasan tes formatif di modul ke-7 untuk mata kuliah manajemen rantai pasokan EKMA 4371. Dengan begitu saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode QRIS-nya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan dan jika ada kekeliruan, tolong chat aja di kolom komentar ya, kalau ataupun mungkin ada pertanyaan. Dan dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.